Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi Allah kenikmatan sehat wal afiat. Sampai hari ini kita masih dalam kondisi sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita tetap berikan Allah kesehatan, panjang umur, dan benar-benar diberikan Allah keberkahan. Kita bisa istiqomah dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa dibimbing oleh Allah kian hari semakin baik, dan kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, dan akhirnya kita nanti kalau kembali kepada Allah, mudah-mudahan kita ini bisa digolongkan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami sekarang ini di suasana baru. Kita akan bahas tentang suatu nasihat yang ditulis oleh guru kita dalam kitab Nashul Ibad, yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemudian disarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita akan belajar ini benar-benar dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat, barokah buat kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan abana wa ummatin wa jaddatina wa ustadina masyayikhina, wabil khusus ila khususan mu'aliful kitab Nashul Ibad Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Syekh Nawawi Al-Bantani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa tetap diberikan oleh Allah kekuatan iman, kesabaran, dan berikan kesehatan. Kita selamat dari wabah corona ini. Amin, Allahumma amin. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan dalam kitab Nashul Ibad yang kami foto sudah kita rangkum dalam HP ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana khamsatan khasira khamsatan. Barang siapa yang meremehkan 5 orang, 5 hal ini, barang siapa yang merendahkan 5 ini, maka dia akan rugi dalam hal 5 ini. Barang siapa yang meremehkan 5 ini, maka dia akan rugi dalam 5 ini. Apa itu? Yang pertama, man istakhaffa bil ulama khasirad din. Barang siapa yang meremehkan ulama, barang siapa yang merendahkan ulama, maka dia akan rugi agamanya. Ulama ini adalah seorang sosok yang harus kita jadikan panutan. Orang kalau menjauh dari ulama, dia akan semakin jauh dan semakin tersesat dan semakin gelap kehidupannya. Akhirnya apa? Dia akan tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akhirnya apa yang dilakukan? Dalam kehidupan sehari-harinya dia akan menempuh jalan yang tidak benar. Karena ulama, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus atau pewaris dari para nabi. Kita tidak mendapatkan zamannya Rasulullah, kemudian kita juga tidak mendapatkan zamannya para sahabat, kita juga tidak mendapatkan zamannya para tabi'in, tabi'in, para sahabat salihin. Sekarang kita tinggal ulama-ulama yang ada, yang kita jadikan mereka itu menjadi guru kita ikutin mereka, kita timba ilmu kita dari mereka, dari beliau-beliau semuanya. Itu merupakan suatu upaya barqiyah, tidak merugi. Ketika kita mencari, kita punya guru, akhirnya apa? Akhirnya kita tidak akan tersesat. Ada suhbatu ustadin. Kita benar-benar berinteraksi dengan seorang guru. Ketika kita punya masalah, kita tanyakan kepada guru. Ini enaknya kalau kita punya guru. Jadi kalau kita berguru, kemudian kita punya guru, ada namanya mursyid atau yang membimbing dalam kehidupan kita, mengarahkan kita, ini betapa nikmatnya, betapa bahagia diri kita. Karena apa? Kita punya guru. Dan guru kita punya gurunya lagi. Jadi sanad keilmuan kita lah yang harus kita tempuh. Jadi sanad kita akan nyambung nanti terusnya kepada Imam Syafi'i terakhir, kemudian para gurunya Imam Malik, kemudian seterusnya Imam Nafi', kemudian gurunya kepada para sahabat, kemudian pada Rasulullah. Jadi sanad keilmuan kita nyambung. Maka jangan coba-coba kita meremehkan ulama. Apalagi kalau seandainya kita sekarang belajar secara otodidak. Ini bahaya sekali. Kita harus memiliki seorang guru yang akan ikhlas dan yang akan membimbing kehidupan kita sehingga kita bisa menempuh jalan kebenaran. Kemudian yang kedua, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya.
Barang siapa yang meremehkan pemerintah, sekali lagi, barang siapa yang meremehkan pemerintah, umaro, maka kita akan rugi dalam masalah dunia. Coba bayangin kalau seandainya kita bermasalah dengan pemerintah. Contohlah sekup paling kecil dalam satu desa. Kita tidak baik hubungan kita dengan Pak Lurah atau kepala desa. Kemudian pada suatu saat kita butuh bantuan beliau, kita butuh tanda tangan dari beliau, kita butuh administrasi dari beliau. Akhirnya kita datang ke balai desa, kemudian karena kita tidak baik dengan pemerintahan desa, akhirnya kita akan kesulitan. Karena bagaimanapun itu sangat berkaitan untuk administrasi dunia, administrasi pemerintahan yang ada di negara kita. Maka kita harus berbaik dengan mereka yang pemerintah yang sudah mendapatkan amanah untuk mengatur tatanan kehidupan di negara kita. Kalau dalam skop paling kecil, kita harus berbaik dengan RT. Maka ketika kita ada kumpulan RT, kita ada rapat RT, atau ada silaturahim di RT, ala tingkat RT, datangin itu. Kenapa? Tidak akan rugi. Kita akan sambung sedulur, kita akan semakin kenal dengan tetangga kita akan semakin kenal dengan warga sekitar kita. Jangan coba-coba kita sebagai seorang yang egois, seakan-akan tidak butuh. Ujung-ujungnya ketika kita ada urusan, pasti akan minta bantuan kepada Pak RT. Kemudian kita diminta tanda tangan pada Pak RW, Pak Kasun, atau mungkin bahkan kita datang ke balai desa. Kalau kita berbaik, insya Allah, kalau kita sudah berbaik dengan mereka, insya Allah, itu akan menjadi suatu nilai barokah. Mereka akan membantu kita. Ini tentunya kita tidak lepas dengan administrasi dunia. Ketika mau nikah pun kita berhubungan dengan RT, kita berhubungan dengan administrasi yang ada di pemerintahan desa, hubungan dengan kaul kesra atau mungkin Pak Mudin. Kita harus berbaik. Urusan nikah, ketika meninggal pun beliau belum mereka yang akan berkecimpung mengurus prosesi pemakaman kita juga dan seterusnya. Ini makanya kalau seandainya ada orang yang meremehkan pemerintah, maka dia akan menyesal. Karena bagaimanapun dia akan butuh administrasi dari pemerintah dalam urusan dunia. Itu yang kedua. Lantas yang ketiga. Wa man istakhaffa bil jiron khasiral manafi. Barang siapa yang meremehkan tetangga. Barang siapa yang meremehkan tetangga, maka dia akan rugi manfaatnya. Mohon maaf, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita ini hidup di masyarakat. Kita itu makhluk sosial. Al-insanu madaniyun bitab'i. Mau nggak mau, kita harus bertetangga. Namanya tetangga itu adalah kanan, kiri, depan, belakang. Itu adalah tetangga kita. Maka kalau seandainya ada orang egois, saya nggak butuh tetangga, itu orang yang sombong. Karena bagaimanapun, suatu saat ketika ada apa-apa, tetanggalah yang akan datang terlebih dahulu. Karena tetanggalah yang mengerti kebutuhan kita, yang melihat bagaimana seluk-beluk kehidupan kita. Maka kita berbaik. Maka Rasulullah SAW sangat berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Sekali lagi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Sampai segitunya Rasulullah. Karena apa? Tetangga inilah. Mereka, dengan tetangga kita bisa masuk surga. Dengan tetangga kita bisa masuk neraka. Dalam artian, tetangga, kalau kita berbaik dengan tetangga, insya Allah akan mengantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah. Tapi kalau kita tidak berbaik dengan tetangga, bisa jadi walaupun kita adalah orang yang soleh, ibadah kita bagus, kemudian puasa kita bagus, sholat malam kita bagus, bacaan Quran kita tidak pernah berhenti, maka yang seperti ini, kalau seandainya kita tidak berbaik dengan tetangga, maka apa yang terjadi? Maka kita tidak digolongkan menjadi orang yang beriman. Sampai Rasulullah itu bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak beriman yang kau maksud ya Rasul? Alladzi la ya'man jaro bawaika, yaitu orang yang tidak menciptakan keamanan bagi tetangganya. Maka kita jangan menjadi orang yang egois. Kita harus hormati tetangga kita. Kita harus menghormati hak-hak tetangga kita. Contohnya ketika kita menyalakan musik dan seterusnya, kita jangan sampai ketika kita menyalakan musik tetangga kita terganggu dengan kondisi kita, dengan musik kita. Itu subhanallah perbuatan yang sangat mendolim, dan itu tidak akan dikatakan mereka itu adalah orang yang beriman. Kalau ada orang tidak butuh tetangga, itu adalah orang yang sombong. Karena bagaimanapun kita butuh tetangga. Ketika kita punya hajat, siapa yang bantu? Tetangga.
Inilah, barang siapa yang meremehkan, barang siapa yang merendahkan tetangga, maka dia akan rugi manfaat. Dia tidak akan mendapatkan manfaat kehidupan. Kemudian yang keempat, wa man istakhaffa bil aqriba khasiral mawaddah. Barang siapa yang meremehkan kerabat, saudara, kakak, adik, kerabat kita, paman kita, atau mungkin saudara kita, dan seterusnya, itu kita akan rugi tentang tentang cinta kita. Kenapa? Kita hidup ini, kita pasti punya keluarga, kita punya adik, punya kakak. Ketika kecil kita bersama, ketika udah dewasa, sudah punya rumah tangga, kita akhirnya sudah pisah, dan akhirnya di situ mulai. Kalau seandainya kita punya masalah dengan mereka, kemudian masalah itu menjadi masalah yang besar, akhirnya yang dulu bersama makan bersama, yang dulu tidur bersama, yang dulu disuapin bersama oleh orang tuanya, kemudian tiba-tiba bertengkar sampai merasa bukan saudara lagi, itu adalah orang lain bagi kita. Subhanallah, itu sangat rugi karena hilang cinta dalam kehidupan. Karena betapa tidak kita butuh kasih sayang, betapa kalau seandainya kita memiliki keluarga saudara, kemudian saling mencintai karena Allah, saling kemudian menasihati, saling membantu. Ketika adiknya belum sukses, kemudian dibantu oleh kakaknya. Ketika kakaknya belum sukses, dibantu oleh adiknya. Betapa mesranya dalam kehidupan itu. Inilah, barang siapa yang meremehkan keluarga, niscaya dia akan rugi tentang cinta kasih. Dan yang terakhir, wa man istakhafal ahillah, barang siapa barang siapa yang meremehkan keluarganya. Kalau tadi kerabat, saudara, ini adalah keluarganya, bisa jadi suami, bisa jadi anak. Khasirat tibal maisha, maka dia akan rugi dalam kehidupan. Kenapa? Karena itulah permata hati. Ketika kita memiliki anak, itulah adalah qurratu ayun bagi kita. Ketika kita memiliki suami, itu adalah qurratu ayun bagi kita. Kita memiliki istri, itu adalah qurratu ayun bagi kita. Itu adalah penyejuk hati kita. Di saat di luar kita penuh dengan masalah, di luar kita penuh dengan suasana yang membuat diri kita lelah, capek. Ketika masuk rumah, kita melihat putra-putri kita melihat pasangan kita, yang laki-laki, yang suami melihat istrinya, yang istri melihat suaminya, akhirnya sejuklah hati yang dirasa. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kehidupan penuh dengan keharmonisan, kehidupan kita penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Inilah 5 ini, jangan sampai diremehkan. Pertama, ulama, tentang ilmu kita, ilmu agama, yang akan menuntun kita bisa membedakan mana hak, yang mana yang batil. Kemudian para umara, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, jangan sampai kita tidak berbaik dengan mereka, karena akan rugi masalah urusan duniawi. Karena bagaimanapun kita pasti berhubungan dengan mereka ketika mengurus administrasi duniawi. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita itu tidak atau merendahkan tetangga kita. Kita bagaimanapun hidup di masyarakat, kita butuh tetangga. Maka berbaiklah dengan mereka, insya Allah surga akan menanti. Yang keempat, jangan sampai kita meremehkan saudara-saudara kita. Betapa bahagianya kalau kita saling membantu antara saudara. Betapa harmonisnya, berapa rasa cinta akan keluar ketika kita saling menyayangi antara kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, jangan remehkan keluarga. Jangan remehkan keluarga. Kita bisa menjadi orang yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, karena kita punya pasangan, kemudian kita punya anak. Akhirnya disitulah letak kita berlabuh, disitulah obat dari keletihan atau kecapean kita ketika berurusan dengan dunia luar. Kemudian kita kembali, itu adalah isyarat kita yang menyejukkan hati. Insya Allah 5 ini kalau kita pegang, insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini kita akan ada dialog pertanyaan kita bersama dengan Ibu Ida Isnania. Ibu Ida Isnania. Saya mau bertanya, misalkan kalau kita sudah berbaik dengan orang lain, tapi orang lain malah jelek dengan kita, apakah yang harus kita lakukan? Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, bagaimana kalau kita menuntut ilmu secara otodidak tanpa diajar guru? Ini berhubungan dengan saya, karena saya ini seorang guru, Ustaz. Nomor 3, kita mendidik anak dengan sekuat tenaga, tetapi anak kita belum menjadi soleh. Apakah kita berdosa? Iya. Itu yang pertanyaan yang ketiga. Mohon untuk
dijawab. Pertanyaan yang bagus sekali dari Ibu Ida Isnania, SPD. Beliau adalah guru, salah satu praktisi pendidikan, guru SDN Sawo Cangkring, Wonoayu, Kecamatan Wonoayu. Ya, yang pertama, bagaimana kalau kita sudah berbaik dengan orang lain, sementara orang lain tetap aja berbuat jelek pada kita. Nah, ini kadang ini adalah ujian bagi kita. Allah menyuruh kita, Rasulullah juga memberikan contoh pada kita agar kita senantiasa berbaik. Berkata pun kita harus baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa, mending diam. Itu sekali lagi sering kita mendapatkan ajaran-ajaran dari Rasulullah, kita disuruh ngomong yang baik, kita disuruh ketika bertemu dengan orang lain mengucapkan salam, idza laqitahu fasallimu alaihi, ketika bertemu ucapkanlah salam, idza da'aka fajibu, ketika kita diundang datangilah, dan seterusnya. Kita ketika berhubungan dengan orang lain, kita sudah berusaha untuk baik, tapi mereka tetap aja jelek pada kita. Gimana itu? Tidak ada tanggungan buat kita. Yang penting tugas kita adalah berbaik dengan mereka. Kalau mereka melakukan kejelekan pada kita, itu adalah sudah urusan mereka dengan Allah. Yang penting kita berbaik dengan mereka. Jangan sampai mereka jelek kemudian kita balas dengan kejelekan. Kalau mereka jelek kemudian kita balas kejelekan, maka suatu masalah tidak akan selesai. Maka harus ada yang ngalah. Orang Jawa mengatakan sing ngalah. Insya Allah orang ngalah itu dari kekasih ini Gusti Allah. Gusti Allah. Orang yang ngalah itu belum tentu kalah. Orang yang ngalah itu di hadapan Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengalah, orang yang benar-benar ketika kita didolimi kemudian kita memaafkan, itu adalah derajat yang luar biasa, tapi begitu berat. Betapa tidak, kita didolimi kemudian kok tiba-tiba kita memaafkan, begitu berat, sangat berat sekali. Itu yang pertama. Maka kita harus berupaya berbaik dan berbaik. Seandainya mereka tidak berbaik dengan kita, ya urusan mereka. Yang penting, yang mereka yang tidak berbaik dengan kita, ya kita mintakan kepada Allah maaf, dan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita menuntut ilmu tanpa guru? Menuntut ilmu tanpa guru. Ya mungkin dari YouTube atau apa. Menuntut ilmu itu harus kita memiliki seorang guru. Karena apa? Beliau yang akan membenarkan pemahaman kita. Kalau seandainya kita mengaji pada YouTube, kemudian kita ada masalah, kita tanyakan, ya nggak bisa. Mereka nggak akan bisa menjawab dengan kita. Toh juga doa-doanya nggak akan mengalir untuk kita sebagai muridnya. Maka sanad keilmuan itu sangat penting sekali. Ketika kita memiliki guru, otomatis guru kita memiliki guru, dan seterusnya, sampai pada akhirnya nanti sampai kepada Rasulullah. Itulah warisatul anbiya itu. Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Karena apa? Sanad keilmuannya nyambung. Maka usahakan, dan seorang murid wajib memiliki guru. Kalau seandainya murid belajar tanpa guru, itu gurunya setan. Nanti akan yang jadi guru atau setan. Pemahaman-pemahaman yang buruk, pemahaman yang jahat, pemahaman yang busuk, itu akan mengendalikan dia. Apa yang dia lihat, itu akan menjadi pencerminan dari pemahaman otaknya. Kalau yang dilihat itu adalah radikalisme dan seterusnya, maka otaknya juga akan menjadi orang yang radikalisme. Tapi kalau yang dilihat itu adalah orang guru-guru yang santun, ya bisa jadi akan menjadi seorang yang santun. Tapi kalau seandainya laki-laki, kalau kita hanya mengandalkan YouTube, kemudian kita punya masalah, kita nggak bisa bertanya, kita akan berhenti bermasalah dari situ. Kita belum punya filter, belum punya filter dalam diri kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mendidik anak itu adalah memang kewajiban orang tua. Mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua. Maka kalau dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita menjaga diri kita dulu, kemudian kita menjaga keluarga kita. Nah, kita berusaha, namanya orang tua pasti ingin. Tidak ada orang tua ingin anaknya lebih jelek daripadanya. Saya yakin orang tua itu sangat ingin anak itu lebih baik daripada dirinya. Maka dari itu orang tua akan berupaya sekuat tenaga untuk memberikan pendidikan yang baik. Makanya ada orang tua nggak bisa mendidik sendiri, akhirnya orang tua itu menitipkan di pesantren. Atau mungkin menitipkan dalam balai pendidikan ngaji dan seterusnya, akan mendapatkan akhlak. Kalau sudah itu yang sudah kita lakukan, ternyata anak kita juga belum berubah. Malah anak kita semakin amburadul. Ya kita pasrahkan lagi kepada Allah. Ya Allah, hamba sudah berusaha sekuat tenaga. Ini adalah amanahmu. Kami hamba sudah menjaga amanahmu berupa putra-putri ini.
ternyata putra-putri saya masih seperti ini, saya serahkan lagi kepada panjenengan ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu yang harus kita pegang. Yang penting kita berusaha. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah selesai usaha kita, ikhtiar kita, maka kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Nggih, sama-sama. Jamaah sekalian pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah bersama hampir 30 menit. Mudah-mudahan perbincangan kita malam ini, hari Kamis ini, merupakan malam-malam yang dimuliakan oleh Allah. Afdalul lail, Lailatul Jum'ah. Sekarang adalah malam Jum'ah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyibah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wanfa'na bima yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kalau ada salah saya ngomong, kalau ada yang tersakiti dengan ucapan saya, mohon saya tolong dimaafkan. Dan terima kasih kepada Ibu Ida Isnania SPD yang sudah menempati perjumpaan kita. Beliau itu adalah sepupu saya, maka ini adalah muhrim bagi saya. Maka jangan jangan berburuk sangka, beliau adalah muhrim saya. Jadi saudara sepupu saya. Ya, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.